Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nisa Sabian akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Administrasi Negara yang berformat tentang pelayanan publik. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kelompok kami dengan saya Nadila Atmanegara dan anggota lainnya yaitu Agung Suryadi, Ivan Afandi, Hengki, dan Vera Agnes. Pelayanan organisasi publik. Pengertian organisasi publik. Dalam literatur manajemen publik, pengertian organisasi publik bermula dari konsep barang publik atau public goods, yaitu adanya produk atau produk tertentu barang berupa barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme pasar yang dilakukan individu-individu. Samuelson 1945. Konsep ini menunjukkan adanya produk-produk yang bersifat kolektif dan harus diupayakan secara kolektif pula. Beberapa bidang tertentu yang bersifat kolektif di mana organisasi publik memainkan perannya, misalnya penegakan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan nasional, dan lain sebagainya. Semua ini tidak bisa diupayakan secara individual. Organisasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan-pelayanan yang tidak dapat diusahakan sendiri secara terpisah oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, fungsi organisasi publik adalah mengatur pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Ciri-ciri organisasi publik menurut Levin DKK 1990 dalam Duyanto 1995 adalah sebagai berikut. 1. Organisasi publik tugas-tugasnya lebih kompleks dan ambigu. Yang kedua, organisasi yaitu pelayanan-pelayanan yang tidak dapat diusahakan sendiri secara terpisah oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, fungsi organisasi publik adalah mengatur pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Ciri-ciri organisasi publik menurut Levin DKK 1990 dalam Duyanto 1995 adalah sebagai berikut. 1. Organisasi publik tugas-tugasnya lebih kompleks dan ambigu. Yang kedua, organisasi publik lebih banyak menghadapi masalah dalam implementasi keputusannya. Yang ketiga, organisasi publik mempekerjakan lebih banyak pegawai dengan motivasi beragam. Yang keempat, organisasi publik lebih memperhatikan bagaimana mengamankan peluang atau kapasitas yang ada. Yang kelima, organisasi publik lebih memperhatikan usaha kompensasi kegagalan pasar. Yang keenam, organisasi publik lebih banyak kegiatan dengan signifikan simbiolis lebih besar. Yang ketujuh, organisasi publik memegang standar lebih ketat dalam komitmen dan legalitas. Yang kedelapan, organisasi publik lebih fokus menjawab ketidakadilan. Yang kesembilan, organisasi publik beroperasi untuk kepentingan publik. Yang kesepuluh, organisasi publik harus menjaga dukungan minimal masyarakat dalam tingkatan yang lebih tinggi daripada sektor privat. Berdasarkan teori di atas, tampak bahwa organisasi publik memiliki karakteristik lingkungan yang lebih rumit dibandingkan dengan organisasi bisnis. Organisasi bisnis hanya memperhitungkan konsumen dan para pesaing, sementara organisasi publik harus memperhitungkan berbagai komponen yang lebih luas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vera Agnes. Pengertian pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah. Pemerintah berkedudukan sebagai lembaga yang wajib memberikan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan merupakan terjemahan dari istilah service dalam bahasa Inggris yang menurut Kotler yang dikutip Jiptono, yaitu berarti setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain, yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Kemudian Sutopo dan Sugianti mengemukakan bahwa pelayanan mempunyai pengertian sebagai membantu menyiapkan apa yang diperlukan seseorang sebagai suatu produk. Pelayanan mempunyai sifat yang khas yang menyebabkan berbeda dengan produk yang lain. Menurut Martiani, pelayanan mempunyai 5 sifat dasar sebagai berikut. Yang pertama, tidak berwujud. Yang kedua, tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang ketiga, berubah-ubah atau beragam. Yang keempat, tidak tahan lama. Dan yang kelima, tidak ada kepemilikan. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Bang Hengki. Dalam kaitannya dengan pelayanan umum, Sedarmayanti mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan umum adalah melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang.
Hal senada juga diungkapkan oleh Saifullah yang menyatakan bahwa pelayanan umum atau public service adalah pelayanan yang diberikan pada masyarakat umum yang menjadi warga negara atau yang secara sah menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Menurut Kutler yang dikutip oleh Ciptono dalam bukunya Manajemen Jasa menyatakan bahwa pelayanan adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible, tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produk jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. Menurut Fitzsimon yang dikutip oleh Ciptono dalam bukunya Manajemen Jasa, ada 5 indikator mengenai pelayanan publik. 1. Bukti langsung atau tangible, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan pegawai, dan sarana komunikasi. 2. Kehandalan, reliability, yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 3. Daya tanggap atau responsif, yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Yang keempat, adanya jaminan atau assurance, mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh staf, bebas daripada bahaya, resiko, dan keraguan-raguan. Kelima, empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. Kemudian pelayanan publik menurut Pamuji adalah berbagai kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang barang dan jasa. Adapun yang dimaksud pelayanan publik menurut Ndaraha yaitu proses produksi barang dan jasa yang ditujukan kepada publik. Lebih jelas lagi, yang dimaksud dengan pelayanan umum telah disebutkan dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang pedoman tata laksana pelayanan umum adalah sebagai berikut. Segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau milik daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Baiklah, untuk slide selanjutnya, beberapa pengertian pelayanan umum di atas mengemukakan bahwa pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan berbagai kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah baik di pusat, di daerah, dan BUMD, BUMN untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi tuntutan dari masyarakat. Kebutuhan tersebut meliputi produk pemerintah yang berupa barang dan jasa yang tergolong sebagai jasa publik dan layanan sipil. Pelayanan umum dilaksanakan dalam suatu rangkaian dalam kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Sehingga pelayanan umum harus mengandung unsur-unsur seperti yang telah disebutkan dalam keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1993, yaitu sebagai berikut. 1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak. 2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemauan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas. 3. Mutu, proses, dan hasil pelayanan umum harus diusahakan agar dapat memberikan kenyamanan, keamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kemenpan Nomor 81 Tahun 1993
Terima kasih. Beberapa pengertian pelayanan umum di atas mengemukakan bahwa pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan berbagai kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah baik di pusat, di daerah, dan BUMN atau BUMD. Untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi tuntutan dari masyarakat, kebutuhan tersebut meliputi produk pemerintah yang berupa barang dan jasa yang tergolong sebagai jasa publik dan layanan sipil. Pelayanan umum dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Mengenai hak dan kewajiban pemberi maupun penerima pelayanan umum telah dijelaskan dalam pasal 4 ayat sampai 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah sebagai pemberi pelayanan umum harus memperhatikan hak-hak masyarakat sebagai pengguna pelayanan, yaitu sebagai berikut. 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. 2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Itu terdapat pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hak dan kewajiban masyarakat dalam menerima pelayanan merupakan hak yang mutlak didapatkan oleh setiap masyarakat. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan perhatian atas pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tanpa terkecuali. Demikianlah presentasi dari kelompok Nisa Sabian atas kekurangannya, dan mohon kritik dan saran dari guru pembimbing, dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.